Ibu-ibu yang terkasih, ternyata dengan berbagai hasil yang dibuat oleh Pendeta Foni juga sudah menyampaikan materi ini ke berbagai tempat. Ibu Pendeta sudah kemana saja berbagi tentang materi ini, dan kemana saja apa yang Ibu lakukan ini, hasil-hasil karya Ibu ini dipasarkan? Ya, terima kasih Ibu. Yang pertama untuk pelayan PA di pos-pos Pelkes GPIB dan jemaat-jemaat GPIB dari 2013 sampai saat ini. Yang kedua, 150 mahasiswa UKSW tahun ajaran 2017 di Salatiga, Jawa Tengah. Guru sekolah minggu di Palu, waktu pertama kali Palu anak korban likupasi 2018 trauma healing, saya pakai alat peraga boneka tangan ini, boneka ini, sehingga anak-anak bisa mengeluarkan isi hatinya. Ya, pada saat itu Ternyata bukan hanya untuk mengajar trauma healing juga bisa. Iya, Bukan mengajar sekolah minggu saja, tapi untuk trauma healing juga bisa dilakukan dengan alat peraga yang seadanya. Ya. Terus habis itu guru sekolah minggu Gereja Protestan Buo Toli-Toli 2023 di Toli-Toli, guru sekolah minggu di Gorontalo 2023 juga, guru sekolah minggu Masehi Injili di Bola Mongondo, terus pelayan PA Bali NTB, Mopel Bali NTB, terus terakhir itu 2024 1 Juni itu di Jembrana negara Bali ya. Terus guru sekolah minggu GPI Papua Klasis Asmat untuk 100 orang, dan PAUD, guru-guru PAUD di Asmat ya, di Asmat Papua Barat, Papua. Terus guru sekolah minggu Gemim di Tomohon. Setelah itu peningkatan guru PAUD dalam pembuatan alat peraga edukatif AP Sekota Tomohon, kolaborasi Dinas Dikbud Kota Tomohon dengan Lembaga Perlindungan Anak. Pada saat itu di Manado, dan Sinode AM GPI 28 Oktober 2024. Baru-baru ini guru sekolah minggu GPI Papua di Klasis Kaimana, Papua Barat. Nanti bulan Juli akan ke Beotol Talaut, Sulawesi Utara, 50 guru sekolah minggu. Kira-kira seperti itu. Cukup banyak Ibu Pendeta ya, dan Jadi berkat. sudah menjadi berkat kemana-mana. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebentar kita akan belajar bersama dengan Pendeta Foni membuat salah satu boneka yang mudah dibuat dan mungkin nanti bisa dipelajari juga oleh ibu-ibu di rumah. Rambutnya kita pakai warna hitam, pakai kertas karton hitam. Rambutnya tadi di sini. Ini namanya kertas buffalo warna hitam. Saya selalu mengatakan pada kawan-kawan guru-guru sekolah minggu atau PA, lain PA, kalau saya sudah tua begini,
bisa buat seperti ini, apalagi kalian kan harusnya lebih bisa dong, ibu-ibu muda. Ini kita sepatunya kekinian, kiri kanan beda-beda modelnya. Setelah semua dapat seperti ini, baru kita buat itu. Baru dilem, teman-teman. Ya, setelah ini kita lem ya. Lemnya pakai lem Fox. Mata yang sesuai dengan besarnya boneka kita. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ini biasanya ukuran 10 matanya. Mata itu banyak ukuran, ada 10, ada 12, ada 14, ada 16, ada 18. Ya. Sekarang supaya dia bisa kan? Supaya dia bisa punya lipstick, kita buat dari kertas. Kertas origami. Kita buat dari kertas origami yang merah, yang bolak-balik warnanya merah. Origami ada bermacam-macam ya, teman-teman. Jadi kita buat sendiri bibirnya. Ya, jadi deh alat peraga. Supaya rapi, ini dirapikan juga. Kenapa ini harus pakai stick? Kalau kalian nggak punya panggung 1 papan 3 fungsi seperti ini, teman-teman, kalian bisa bikin ceritanya seperti ini misalnya. Ini kalau kita buat cerita, cara bercerita,
kalau tidak punya satu papan tiga fungsi, ini pakai belakang kursi ya. Jadi harus pegangnya begini, ya. Halo teman-teman, aku Ani. Aku sendirian di rumah. Budi datang. Hai Ani. Nah. Hai Budi, apa kabar? Aku dengar kamu sendirian. Iya, aku sendirian. Setelah itu kalau mau keluarnya tidak boleh langsung begini. Ini harus keluar pelan-pelan dulu. Nah, seperti ini. Harus seperti ini caranya. Ya, kalau tidak punya satu papan tiga fungsi. Nah, satu pap ini sudah jadi ya teman-teman ya. Satu papan tiga fungsi ini, ini namanya papan kantung teman-teman. Karena kita bisa cerita dengan kantong di sini, ya. Ya. Saya akan bercerita misalnya teknik cerita. Kalau nggak perlu nggak apa-apa. Origami ada bermacam-macam ya teman-teman. Jadi kita buat sendiri bibirnya. Ya, jadi deh alat peraga. Supaya rapi ini dirapikan juga. Kenapa ini harus pakai stick? Kalau kalian nggak punya panggung satu papan tiga fungsi seperti ini teman-teman, kalian bisa bikin ceritanya seperti ini misalnya. Ini kalau kita buat cerita, cara bercerita, kalau tidak punya satu papan tiga fungsi, ini pakai belakang kursi ya. Jadi harus pegangnya begini, ya. Halo teman-teman, aku Ani. Aku sendirian di rumah. Budi datang. Hai Ani. Nah. Hei Budi, apa kabar? Aku dengar kamu sendirian. Iya, aku sendirian. Setelah itu kalau mau keluarnya tidak boleh langsung begini. Ini harus keluar pelan-pelan dulu. Nah, seperti ini. Harus seperti ini caranya. Ya, kalau tidak punya satu papan tiga fungsi. Nah, satu pap ini sudah jadi ya teman-teman ya. Satu papan tiga fungsi ini. Ini namanya papan kantung teman-teman. Karena kita bisa cerita dengan kantong di sini, ya. Ya. Saya akan bercerita misalnya teknik cerita. Bagaimana ibu-ibu? Cukup menarik bukan? Apa yang diajarkan dan dibuat oleh Ibu Pendeta Foni pada hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan apa sih sebetulnya manfaat tentang alat peraga yang dibuat ini. Silakan. Ya, saudara-saudara yang ada di rumah, alat peraga merupakan salah satu cara yang bermanfaat untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara unik dan kreatif dengan cara membuat visualisasi atau mengungkapkan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar berupa peragaan cerita dengan aneka boneka karya sendiri. Ini kalian kan bisa buat di rumah sendiri, yang diceritakan dari cerita Alkitab dan kehidupan sehari-hari.
Kalian bisa cerita tentang hal tolong menolong, tentang Sakius dan lain sebagainya. Bisa cerita dengan semua boneka-boneka yang kalian sudah kerjakan. Seperti itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya. Sekian, Bu. Terima kasih Bu Pendeta untuk penjelasannya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bila Ibu Pendeta Foni bisa berkarya di tengah tanggung jawab pelayanannya ketika beliau masih muda sampai beliau sudah emeritus, maka kita percaya ibu-ibu pun namun melakukan hal itu di rumah masing-masing dengan kreativitas yang berbeda, dengan apapun yang ibu-ibu bisa lakukan. Yang penting kita tetap berdaya, kita tetap berkarya, dan apa yang kita lakukan bisa menjadi contoh, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mungkin suatu saat juga bisa menambah ekonomi di keluarga kita. Terima kasih Ibu Pendeta Foni untuk paparannya pada konten Women Empowerment. Ibu yang terkasih, sampai jumpa kembali di konten Women Empowerment selanjutnya dengan topik dan tema yang berbeda. Salam kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.